Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal Land 4 chapter 833. Bab 833 masih belum masuk. Bai Siu menatap Lan Xuanyu dan berkata, saya akan berbicara dengannya. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lan Mengkin dan telah lama merasakan pola pikirnya. Dia hanya tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Tapi Lan Xuanyu menariknya kembali dan berkata, hal seperti ini hanya bisa diputuskan sendiri. Mengkin adalah orang yang memiliki opini kuat, dan percuma saja kita bicara lebih banyak. Ayo pergi ke pelelangan dan biarkan Qian Lei mengikutinya. Qian Lei mengikuti Lan Mengkin sepanjang perjalanan kembali, dan dalam perjalanan, Lan Mengkin tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan kembali dengan cepat, dan Qian Lei juga tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikutinya. Keduanya berjalan satu demi satu hingga mencapai pintu asrama Lan Mengkin. Lan Mengkin hendak memasuki asrama ketika dia membuka pintu, dan tidak ada keraguan bahwa dia tidak berniat mengundang Qian Lei masuk. Tunggu, Mengkin. Qian Lei tiba-tiba mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan muncul di belakangnya. Apa? Lan Mankuin berbalik. Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Qian Lei menunduk, menatapnya dengan saksama. Lan Mankuin tidak pendek, tapi dibandingkan dengan Qian Lei, dia masih jauh lebih pendek. Dilihat olehnya dari jarak dekat membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi dia masih dengan keras kepala berkata, tidak. Qian Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sudah saling kenal begitu lama, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku mengenalmu dengan baik, tapi kamu jelas bukan seseorang yang takut akan sesuatu dan mengabaikan tanggung jawab. Anda mengatakan hal ini kepada semua orang hari ini, Anda pasti punya alasannya. Apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuan? Katakan saja padaku, kami semua bisa membantumu bersama. Mendengar kata-katanya, Lan Mankuin sedikit linglung, dan matanya mulai memerah. Melihatnya seperti ini, Qian Lei tiba-tiba panik dan dengan canggung berkata, jangan menangis. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Aku minta maaf, aku minta maaf. Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, kamu boleh memukul atau memarahiku, tapi jangan menangis. Jangan sedih, aku salah, jangan menangis, jangan menangis. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba, Lan Mengkin maju selangkah dan memeluk pinggangnya erat-erat, membenamkan wajahnya di dadanya dan menangis. Kenapa kamu menyebalkan sekali, sangat menyebalkan, menjengkelkan wah. Qian Lei benar-benar tercengang. Tubuhnya yang berotot menegang dan menegang saat ini, tangannya terentang di kedua sisi tubuhnya, matanya melebar, dan pupil matanya mulai kehilangan fokus. Semua orang tahu bahwa dia naksir Lan Mengkin, dan semua orang di kelas tahu dia adalah pelindungnya. Setidaknya, tidak ada siswa laki-laki lain di kelas yang berani memiliki gagasan tentang Lan Mengkin. Tentu saja, Lan Mengkin tahu bahwa dia menyukainya, dan dia memperlakukannya berbeda dari orang lain, bahkan jika Liu Feng tidak mengatakannya, Qian Lei sendiri bisa merasakannya. Namun, setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, ini masih pertama kali dalam sejarah, Lan Mengkin berinisiatif untuk dekat dengannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kontak fisik menyeluruh yang sangat jarang terjadi kecuali untuk beberapa keadaan khusus. Aroma tubuh Lan Mengkin sangat menyenangkan, wangi ringan tanpa bau parfum apapun, hanya aroma tubuh alami seorang gadis. Dia menangis dan bahkan sesekali memukul dadanya dengan tinjunya. Namun pada saat ini, kebahagiaan luar biasa memenuhi seluruh keberadaan Qian Lei. Dia dengan hati-hati menutup lengannya dan mulai menyentuh tubuhnya dengan hati-hati. Dia tidak melawan, hanya menangis dan memukulnya. Lambat laun, dia menjadi lebih berani dan mengencangkan lengannya, memeluknya erat-erat, dan bergumam dengan suara yang sedikit gemetar, jangan menangis, sayang, jangan menangis. Ini aku, yang menyebalkan. Jangan menangis, jangan menangis. Lan Mengkin terengah-engah saat dia menangis, tetapi dia tetap berada dalam pelukannya seolah ingin melepaskan semua kesedihan di hatinya saat ini. Keduanya berdiri di depan pintu asrama, saling berpelukan. Qian Lei sangat jujur, sehingga dia hanya memeluknya dan tidak berani melakukan gerakan lain atau bahkan berpikir apapun. Dia takut menyinggung perasaannya saat ini. Bahkan hanya dengan menggendongnya, dia merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Setelah beberapa saat, tangisan Lan Mengkin mereda, dan dia mendorong dadanya. Qian Lei segera melepaskannya, tidak berani memaksa. Tiba-tiba,
Lan mungkin berbalik dan membuka pintu asrama, berjalan masuk. Qian Lei berdiri di tempatnya, menatapnya dengan bodoh, mengawasinya menutup pintu. Hingga celah terakhir di pintu asrama, pintu tiba-tiba terbuka kembali, memperlihatkan wajah cantik Lan Mankuin dengan air mata berlinang. Dia memarahinya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak masuk?" Bahkan jika Qian Lei bodoh, dia tidak akan ragu saat ini. Kebahagiaan meledak seketika, dan dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas masuk. Lan Mankuin menyalakan lampu dan menunjuk ke sofa di ruang tamu, memberi isyarat agar dia duduk. Qian Lei buru-buru berjalan dan duduk tegak dengan kedua kaki rapat dan tangan di atas lutut, seperti siswa sekolah dasar. Melihatnya seperti ini, Lan mungkin tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia berbalik dan berjalan masuk. Qian Lei berkedip dan memandang dirinya sendiri, berpikir sejenak, dan terus mempertahankan postur ini. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu membuatnya bahagia. Setelah beberapa saat, Lan mungkin keluar dengan segelas air, berisi kekayaan vitalitas Danau Dewa Laut. Meskipun air dari Danau Dewa Laut tidak lagi penting bagi mereka, ini adalah air Danau Dewa Laut yang diberikan mungkin kepadanya. Itu membuatnya sangat berbeda. Qian Lei menyesapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Lan mungkin duduk di kursi di sebelahnya dan juga sedikit linglung. Mereka berdua duduk di sana dengan bodoh, tetap diam tanpa berbicara. Qian Lei telah duduk dalam posisi yang tidak nyaman selama beberapa waktu, dan setelah setengah jam, dia bergerak sedikit. Tatapan Lan mungkin segera beralih ke arahnya, yang membuat Qian Lei ketakutan, dan dia dengan cepat kembali ke posisinya. "Kenapa kamu begitu konyol?" Lan mungkin mau tidak mau berkata. Qian Lei menggaruk kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi saat aku bersamamu, aku secara naluriah melakukan ini. Mungkin karena aku sangat menyukaimu. Dalam hatiku, tidak peduli apa yang kamu minta, aku merasa sangat bahagia." Lan mungkin memutar matanya, "Jika aku menyuruhmu mati, kan?" Tanpa ragu, Qian Lei mengangguk dan berkata dengan bodoh, "Iya." Lan mungkin tercengang, dan matanya langsung melembut. Apakah dia menyukai Qian Lei? Dia tidak begitu tahu pasti, tapi setidaknya dia sudah terbiasa dengan kehadiran pria itu di sisinya. Dia selalu sengaja atau tidak sengaja ingin berinteraksi dengannya dan melindunginya. Dia akan membelikan makanan untuknya pada hari-hari biasa, dan dengan keuntungan dari lencana tersebut, dia akan secara proaktif mengirimkan apa yang dia butuhkan, bahkan jika dia menolak berkali-kali, dia tetap senang melakukannya. Selama 6 tahun, hampir 6 tahun, mereka tumbuh bersama dari remaja hingga dewasa muda. Tubuh dan pikiran mereka berubah. Beberapa saat yang lalu, ketika Lan Mankuin melemparkan dirinya ke pelukan Qian Lei, dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, kegugupannya, dan perlindungannya yang hati-hati terhadapnya seperti boneka porselen. Dia juga merasa senang. Berada bersamanya sepertinya tidak terlalu buruk. Ketika dia pertama kali mulai bersekolah, dia hanya seorang yang gemuk. Sekarang, meskipun dia masih belum secantik Lan Xuanyu dan Yuanen Huihui, dia memiliki kekuatan maskulinnya sendiri. Terlebih lagi, dia adalah pria yang rela mati demi dia. Dia tidak ragu dengan kata-kata Qian Lei barusan, dia juga tidak akan mencoba apapun. Saat ini, dia merasa manis di hatinya. Kesedihan di hatinya juga semakin berkurang. Soul Land 4 Chapter 834. Bab 834, apakah kamu marah padaku? Ibuku sakit, kata Lan mungkin lembut. Apa? Qian Lei terkejut. Penyakit apa? Apakah ini serius? Lan mungkin mengangguk lembut, ini sangat serius, bahkan senior biji pun tidak dapat mengobatinya. Ini adalah penyakit keturunan di keluarga kami. Setelah usia 40 tahun, mungkin saja muncul. Pemimpin klan kami memiliki talenta yang sangat tinggi, tetapi mereka juga tampaknya memiliki kutukan. Tidak ada seorang pun yang pernah hidup melewati usia 50 tahun. Ibu saya memang sakit. Senior biji mengatakan itu karena kurangnya beberapa komponen khusus dalam garis keturunan. Bahkan teknologi tertinggi di federasi tidak berguna dalam hal ini. Melengkapi energi kehidupan juga tidak ada gunanya. Semakin banyak Anda menambah, semakin banyak Anda kehilangan. Saya satu-satunya putri ibu saya dan pasti akan menjadi pemimpin klan berikutnya. Saya tidak punya pilihan selain kembali, mewarisi posisinya, dan melindungi rakyat kami. Saya tidak punya pilihan, dan saya berharap bisa bersamanya dalam beberapa tahun terakhir. Qian Lei, aku bukannya tidak mau bertanggung jawab. Saya tahu betapa bagusnya akademi ini bagi saya, dan betapa hal itu telah membantu saya.
Lagi pula, aku tidak tega meninggalkan semua orang. Tapi aku tidak punya pilihan. Kapten benar, saya tidak boleh egois dan mencoba masuk ke pengadilan negeri. Aku baru saja memikirkannya dengan jelas. Setelah ujian kelulusan, saya akan kembali. Aku akan menemani ibuku dan berada di sisinya sampai akhir. Saya akan bersama ayah saya dan membantunya melewati hari-hari terakhirnya. Setelah dia pergi, aku akan menjadi pemimpin klanku. Qian Lei mendengarkan dengan bingung, dan rasa gugupnya berangsur-angsur mereda. Saat ini, dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Lan mungkin belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini sebelumnya, dia diam-diam menanggung semuanya. Jika bukan karena keakrabannya dengan wanita itu, dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak akan menyadari masalahnya. Sekarang setelah dia mendengarnya berbicara tentang hal itu, Qian Lei benar-benar memiliki ide untuk melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Jika kamu tidak mengikuti ujian lagi, maka saya juga tidak akan mengikuti ujian. Aku akan kembali bersamamu dan menemanimu menjaga ibumu dan melindungi klanmu. Meskipun aku tidak sekuat kamu, aku masih bisa membantu. Qian Lei berkata tanpa ragu-ragu. Lan mungkin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak mengerti? Saya tidak bisa. Jatuh cinta padaku bukanlah hal yang baik untukmu. Ayah saya tahu bahwa ibu saya mungkin tidak akan berumur lebih dari 50 tahun, namun dia tetap bersikeras untuk menemaninya. Tapi ibuku memberitahuku bahwa dia menyesal menikahinya dan membawanya kembali ke klan kami. Jika dia tidak melakukannya, hubungan mereka tidak akan begitu menyakitkan, dan ayahku tidak akan menderita seperti ini. Ibuku benar, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu harus tahu bagaimana cara melepaskannya. Seperti dia, aku tidak bisa lepas dari nasib mate sebelum usia 50. Jadi, kami tidak mungkin, dan saya tidak ingin menyakiti Anda. Apalagi setiap orang masih memiliki tantangan untuk menjadi Shrek Seven Monsters. Kami akhirnya mendapatkan kualifikasi ini, dan jika saya berhenti, Anda masih memiliki kesempatan untuk membiarkan Ding Zuhan atau Bing Tianliang menggantikan saya. Tapi jika kamu pergi juga, aku akan merasa bersalah terhadap semua orang. Hari ini, memberitahumu semua ini, sebenarnya untuk memberitahumu bahwa tidak mungkin ada di antara kita. Tolong rahasiakan ini untukku. Aku tidak ingin semua orang merasa sedih karena aku. Karena sudah tidak bisa diubah, saya akan berinisiatif menanggungnya. Apakah kamu mengerti maksudku? Qian Lei menatapnya, matanya agak kusam. Lan mungkin menundukkan kepalanya dan melanjutkan, warisan klan harus dilanjutkan. Jika kamu bersedia, sebelum aku meninggalkan akademi, aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Bahkan hamil anak Anda, kita tidak akan bertemu lagi di masa depan, jadi biarkan aku tetap berada dalam ingatanmu, hanya menyisakan kenangan indah. Saya sangat senang bisa bersama semua orang selama ini. Saat Lan mungkin sedang berbicara, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, Lan mungkin. Lan mungkin dikejutkan oleh suara keras yang tiba-tiba dan menatap Qian Lei dengan tidak percaya. Pada saat ini, Qian Lei telah berubah total, seolah-olah dia telah berubah. Dia menatapnya dengan mata merah, seperti singa yang marah. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tahukah kamu menginjak-injak cintaku padamu dan perasaan semua orang padamu. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Lan mungkin, menariknya dari kursi, meraih bahunya dengan kedua tangan, membungkuk, menatapnya dari dekat, dan dengan marah berkata, mengapa kamu tidak mengatakan apapun ketika sesuatu terjadi? Mengapa kamu tidak membiarkan semua orang menghadapinya bersama-sama? Ini adalah Akademi Shrek, tempat kami memiliki banyak senior tingkat dewa. Kita semua memiliki kemampuan masing-masing. Mengapa kami tidak bisa menyelesaikan masalah? Biarpun kamu hanya bisa hidup selama 50 tahun, lalu kenapa? Aku bersedia menemanimu. Kesedihan di masa depan adalah urusan masa depan. Jika aku kehilanganmu sekarang, aku akan sedih sekarang, dan aku tidak ingin hidup lagi. Apakah kamu mengerti? Menurutmu dengan berpisah dariku sekarang dan mengabaikanku, kamu membantuku. Izinkan saya memberitahu Anda, saya hanya pernah menyukai satu orang dalam hidup saya, dan itu adalah Anda. Aku tidak akan pernah bisa mencintai orang lain. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa bahagia, mengertikah kamu? Aku tidak ingin hanya tubuhmu, aku ingin kamu semua, hatimu, jiwamu, segalanya untukmu. Dimanapun kamu berada, aku akan berada di sana. Entah itu segunung pisau, lautan api, atau luasnya angkasa. Lagi pula aku akan mati di sisimu,
Aku sudah melekatkan diriku padamu seumur hidup ini, dan kamu tidak bisa mendorongku menjauh, kamu tidak bisa. Aku milikmu, sejak aku melihatmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Qianlei tidak bisa menahan nafasnya, matanya memerah. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan bahu lebar dan otot yang meledak-ledak di setiap bagian tubuhnya. Lan mungkin hanya setinggi 1,7 meter dan memiliki sosok ramping. Dicengkeram bahunya seperti keindahan kecil yang menyedihkan yang akan dimangsa oleh binatang buas. Lan Menkuin menatap lurus ke arahnya, merasakan amarah yang keluar dari dirinya, dan bergumam tak percaya, apakah kamu memarahiku? Qianlei tercengang. Aura luar biasa yang baru saja dia hilangkan hampir seketika seperti salju yang mencair. Ekspresinya tiba-tiba membeku, dan saat berikutnya, dia sepertinya menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia segera melepaskan bahu Lan Menkin dan tergagap, tidak, saya tidak melakukannya. Aku tidak akan berani. Dan kamu masih bilang kamu tidak akan berani. Suara Lan Menkin sedikit meninggi. Ekspresi Qianlei langsung runtuh, dan tidak ada jejak sikap mengesankan yang dia miliki sebelumnya seolah-olah dia telah berubah dari singa menjadi domba dalam sekejap. Saya tidak akan berani. Anda tahu, saya tidak akan berani. Aku hanya sedikit bersemangat, dan aku khawatir kamu tidak menginginkanku dan akan meninggalkanku. Aku salah, mungkin, aku salah. Lan Menkin mendengus dengan nada menghina, lihatlah dirimu, sangat tidak berdaya. Bukankah tadi kamu bersikap tegar? Meskipun dia mengatakan ini, senyuman perlahan muncul di matanya. Tapi air mata mulai menumpuk di dalam senyuman itu. Melihatnya seperti ini, Qianlei menjadi semakin bingung, tidak tahu harus berbuat apa dan tubuhnya gemetar karena cemas. 2 kali, kamu membuatku menangis 2 kali hari ini, kamu gendut. Lan Menkin tiba-tiba melangkah maju dan memeluk pinggangnya lagi, erat, bahkan lebih erat dari sebelumnya di depan asrama. Saat ini, di dalam hatinya, hanya ada satu pemikiran, harta yang tak ternilai sulit ditemukan, tetapi cinta sejati bahkan lebih sulit lagi. Qianlei bereaksi lebih cepat kali ini, dengan cepat memeluknya, berpegangan pada seseorang yang dia anggap berharga seperti permata langka, ekspresinya tidak lagi mendesak tetapi menunjukkan senyuman bodoh dan konyol. Dia menangis 2 kali, tapi dia juga memelukku 2 kali. Solen 4 chapter 835. Bab 835, 3 janji. Kali ini, alih-alih mendorongnya menjauh, Lan mungkin bersandar padanya dan berbisik, apa yang harus saya lakukan? Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Nasib tidak dapat diubah, dan klan saya membutuhkan saya. Bisakah saya tidak kembali? Ibuku tidak tahu berapa lama lagi dia akan hidup, dia semakin lemah setiap hari. Saya tidak punya pilihan. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Tidak, pasti ada jalan. Mungkin, dengarkan aku. Qianlei berkata dengan lembut, meskipun tidak ada di antara kita yang ingin menghadapi situasi seperti ini, karena kita telah menghadapinya, kita harus menghadapinya dengan berani. Masalah genetik pada keluarga Anda mungkin belum pernah terselesaikan sebelumnya, namun bukan berarti tidak bisa terselesaikan di kemudian hari. Ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Jika kita ditempatkan di zaman kuno, dapatkah Anda membayangkan bahwa manusia dapat menciptakan plane luar angkasa untuk melakukan perjalanan di luar angkasa, atau bahwa manusia benar-benar dapat mencapai kolonisasi antar bintang? Setiap hari, kita manusia menciptakan keajaiban. Mengapa keajaiban tidak terjadi pada ibumu? Seperti kata pepatah, 2 kepala lebih baik dari 1. Dengan jumlah kita yang banyak, dan kita juga bisa meminta bantuan dari akademi, mungkin memang ada peluang. Meski kami tidak bisa menyembuhkan ibumu, mungkin kami bisa memperpanjang umurnya. Jika dia bisa disembuhkan, dia bisa terus menjadi pemimpin klan, dan Anda bisa terus belajar bersama kami dan memasuki halaman dalam. Itu adalah cara terbaik untuk semua orang. Jadi, sebaiknya Anda tidak merahasiakan hal ini dari semua orang. Kita semua harus memikirkan solusinya bersama-sama. Jika memang tidak ada solusi, maka saya akan kembali bersamamu. Saya yakin bos dan yang lainnya akan mengerti. Oke. Penglihatan Lan mungkin kabur. Sejak ibunya jatuh sakit setahun yang lalu, dia merasa tidak berdaya dan tersesat. Meskipun dia berusaha fokus pada kultivasinya setiap hari, hatinya selalu melayang kembali ke sisi ibunya. Jika bukan karena perintah tegas ibunya untuk menyelesaikan studinya, dia pasti sudah pulang ke rumah. Pada saat ini, bersandar pada pelukan Qianlei, dia tiba-tiba merasakan ketergantungan. Menangis 2 kali hari ini telah melepaskan semua depresi yang menumpuk di hatinya, dan dia merasa sangat lega. Haruskah aku memberitahu semua orang?
Saya tidak ingin membuat semua orang khawatir karena saya, bisik Lan Mengkin. Kali ini, percayalah padaku. Dulu ketika kami masih di planet jiwa surgawi, saya tidak pernah menyangka bahwa saya dan Frenzy bisa masuk ke Akademi Shrek. Bahkan setelah kita masuk, kamu tahu kekuatanku tidak seberapa. Namun kami telah menciptakan keajaiban selama ini, di bawah kepemimpinan bos kami. Sekarang, kami bahkan menjadi kandidat untuk gelar Shrek Seven Monsters. Jadi, di dunia ini, kamu harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Ini hanya masalah apakah Anda melakukannya atau tidak. Saya akan menelepon bos sekarang dan meminta semua orang untuk kembali. Saat dia berbicara, Qianlei mengangkat tangannya dan mulai menghubungi komunikator jiwa. Meskipun Lan Mengkin ingin menghentikannya, dia ditahan oleh tangannya yang lain. Dia sedikit kesulitan, tapi kali ini Qianlei tidak mendengarkannya. Dia sangat mencintainya dan bahkan terlihat malu-malu di hadapannya, tetapi jika itu demi kebaikannya sendiri, dia tetap memiliki kegigihannya sendiri. Saat komunikasi tersambung, Qianlei berkata, "Bos, bisakah kamu kembali? Reaksi mungkin hari ini adalah karena terjadi sesuatu yang merepotkan di rumah. Kembalilah dan mari kita diskusikan bersama. Kami akan berada di asrama Mengkin. Kami akan sampai di sana." Terdengar jawaban dari ujung sana, dari Lan Xuanyu, yang hanya mengucapkan 3 kata. Setelah mengakhiri panggilan, Qianlei menghela nafas lega dan tersenyum. "Saya tidak tahu kenapa, tapi begitu saya mendengar bos akan kembali, saya merasa lebih tegas. Saya merasa bos pasti bisa menyelesaikan masalah ibumu. Apakah Anda mempercayai saya?" Mungkin meninggalkan pelukannya dan menjawab, "Jika itu masalahnya, maka itu akan bagus. Tapi apakah itu mungkin? Cacat genetik yang diwarisi keluarga kami telah mengganggu kami selama ribuan tahun. Saya benar-benar tidak berani berharap." Qianlei berkata, "Tidak ada yang mustahil. Bukankah bos pernah menciptakan keajaiban sebelumnya? Tunggu saja sampai dia datang." Lan Mengkin memandangnya dan hati Qianlei bergetar. Dia berkata, "Mungkin, jika masalah ibumu terselesaikan, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" "Apa?" Lan Mengkin bertanya. "Jadilah pacarku. Saya tidak mengambil keuntungan dari situasi Anda. Aku sangat menyukaimu. Apapun hasilnya, apapun yang Anda pilih, dimanapun Anda berada, saya akan berada di sana," kata Qianlei. "Meskipun kamu tidak sebaik Xuanyu, dengan bakatmu saat ini, hampir tanpa masalah bagimu untuk diterima di pengadilan negeri. Masa depanmu cerah. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah?" Lan Mengkin memandangnya dan bertanya. Qianlei terkekeh dan berkata, "Saya ditakdirkan menjadi pria yang menyayangi istrinya, jadi bagi orang seperti saya, masa depan cerah tidak berarti banyak. Saya hanya ingin rumah yang hangat bersama istri dan anak-anak saya. Selama aku bisa bersamamu, tidak ada hal lain yang penting." Saya tidak mengatakan ini secara impulsif. Ini adalah perasaan saya yang sebenarnya. Aku hanya punya 2 mimpi, menghasilkan uang dan menikahimu. Lan Mengkin memutar matanya ke arahnya, lalu memalingkan wajahnya yang cantik memerah, bahkan daun telinganya yang bening pun memerah. Tapi dia jelas menganggukkan kepalanya. Qianlei sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka baginya, hari ini akan menjadi titik balik. Dia melangkah maju untuk memeluk Lan Mengkin. "Berhenti di sana." Lan Mengkin dengan dingin bersenandung. Qianlei berdiri diam seolah-olah dia tidak bisa bergerak, menatapnya dengan menyedihkan. Lan Mengkin berbalik, lalu mengulurkan 3 jari padanya. 3 janji. Pertama, Anda harus mendengarkan saya mulai sekarang. Kedua, kamu tidak boleh jahat lagi padaku. Hanya aku yang bisa jahat padamu. Ketiga, saya belum memikirkannya. Mari kita bicarakan nanti. Baiklah, baiklah. Tidak masalah. Qianlei mengangguk berulang kali seperti anak ayam kecil yang memakan biji-bijian. Akhirnya, Lan Mengkin tersenyum, meninju bahunya, lalu berinisiatif untuk bersandar ke pelukannya, membiarkan dia memeluknya. Qianlei tersipu, tapi dia juga bangga dan bahagia. Apalagi yang bisa dia minta dalam hidup. Mereka tidak berpelukan lama sebelum bel pintu di luar berbunyi. Keduanya dengan cepat berpisah. Lan Mengkin merapikan pakaiannya dengan wajah memerah, sementara Qianlei berlari untuk membuka pintu. Di luar pintu, Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Tang Yuge, Yuenen Huihui, dan Liu Feng semuanya telah kembali. Faktanya, mereka baru saja tiba di pelelangan belum lama ini dan tidak menemukan sesuatu yang cocok, lalu Qianlei memanggil mereka kembali. Saat melihat Qianlei yang tersipu, semangat Lan Xuanyu berkurang setengahnya.
Dia sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Mungkin, Bai Xiuxiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas mencari Lan Mungkin. Dialah yang paling bersemangat di antara mereka semua. Di antara grup, dia dan Lan Mungkin memiliki hubungan terbaik dan sudah saling kenal sejak lama. Ketika semua orang berkumpul di ruang tamu asrama Lan Mungkin, mereka semua merasa sedikit bingung. Mereka semua adalah orang-orang pintar dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan mereka secara alami merasakan suasana yang tidak biasa antara Lan Mungkin dan Qian Lei. Lan Xuanyu memandang Qian Lei, lalu Lan Mungkin. Melihat keduanya dengan wajah sedikit memerah, dia bertanya dengan bingung, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Qian Lei tergagap dan tidak dapat berbicara, berdiri di sana dengan patuh. Lan Mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dengan sinis dan berkata, lihatlah dirimu, sangat tidak berguna. Bukan apa-apa, kita hanya bersama sekarang. Mereka berlima, termasuk Lan Xuanyu, semuanya tercengang. Bahkan Liu Feng tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukankah ini terlalu cepat? Qian Lei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan marah berkata, apa maksudmu dengan terlalu cepat? Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Mungkin baru saja setuju untuk menjadi pacarku. Liu Feng bertanya dengan bingung, ya, maksudku itu, apa yang kamu pikirkan? Lan Mungkin pemalu sekaligus marah. Dia menendang Qian Lei dan berkata, jika kamu tidak dapat berbicara dengan benar, diamlah. Tunggu, biarkan aku tenang. Gendut, apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Mungkin? Lan Xuanyu masih fokus pada poin terpenting. Qian Lei menenangkan diri dan kemudian menjelaskan situasi yang dikatakan Lan Mungkin kepadanya. Soul Land 4 Chapter 836. Bab 836, Cara Menyembuhkan Ibu Mungkin. Setelah mendengar ini, ekspresi Lan Xuanyu dan keempat temannya tanpa sadar menjadi serius. Bai Xiuxiu mau tidak mau berkata kepada Lan Mungkin, mengapa kamu tidak memberitahuku? Hal besar terjadi dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Apakah kamu menganggapku saudara perempuanmu? Lan Mungkin menunduk dan berkata, saya hanya tidak ingin semua orang khawatir. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Menyelesaikan masalah adalah hal yang paling krusial. Lemak benar, solusi terbaik adalah menyembuhkan ibumu. Selama kami bisa menyembuhkannya, berarti masalah Anda juga bisa teratasi. Kami semua akan bahagia, dan Anda dapat terus tinggal bersama kami untuk mengikuti ujian pengadilan negeri dan berkultivasi bersama. Mungkin, tolong undang senior Biji keluar. Kami akan menanyakan detailnya lebih lanjut. Lan Mungkin jelas sudah membawa Biji kembali menemui ibunya, jadi Biji harusnya yang paling tahu tentang situasinya. Kalau dia bilang tidak ada solusi, pasti ada alasannya. Masih belum jelas apakah mereka dapat menyelesaikan masalahnya atau tidak, tetapi Lan Xuanyu pasti ingin memastikan situasinya terlebih dahulu. Lan Mungkin mengangguk, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan lampu hijau berkedip saat Biji muncul di hadapan mereka. Sebagai jiwa-jiwa, bahkan untuk entitas kuat seperti Biji, dia tidak akan tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di luar kecuali Lan Mungkin memberitahunya karena dia sepenuhnya bergantung pada keberadaan Lan Mungkin. Senior Biji, bagaimana situasi spesifik Ibu Mungkin? Masalahnya dari mana? Lan Xuanyu bertanya dengan lugas. Biji memandang semua orang dan berkata, situasinya sangat aneh. Meskipun saya tidak begitu akrab dengan fisik manusia seperti halnya dengan makhluk jiwa, saya juga telah mempelajarinya sebelumnya. Ibunya, atau mungkin dia sendiri mewarisi kondisi serupa, yang disebut dengan gangguan garis darah. Artinya garis keturunan tersebut memiliki cacat bawaan. Namun keadaan tubuh mungkin sebenarnya jauh lebih baik karena kehadiran saya. Saya juga secara bertahap menyembuhkannya. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalahnya. Apakah bisa disembuhkan? Lalu, bisakah garis keturunan Ibu Mungkin diperbaiki? Lan Xuanyu bertanya. Biji berkata, tidak semudah itu. Alasan kenapa saya bisa menyembuhkan garis keturunan Mungkin adalah karena setelah menyatu dengan saya, garis keturunannya bermutasi. Jade Phoenix Zider menjadi Emerald Jade Phoenix Zider, dan teknik fusi martial soul menjadi Emerald Phoenix. Ini seperti menggabungkan garis keturunanku ke dalam garis keturunan aslinya. Dan garis keturunan saya sendiri memiliki kekuatan hidup yang sangat besar, ditambah mutasi dan evolusi dari garis keturunan itu sendiri secara bertahap dapat menutupi cacat bawaannya. Saat dia mendengarkan kata-kata Emerald Jade Phoenix, Qian Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mungkin dengan ekspresi aneh. Apakah Mungkin mengetahui situasi ini?
Dia seharusnya tahu, kan? Lalu ketika dia baru saja mengatakan bahwa dia juga menghadapi masalah karena tidak punya banyak waktu lagi, apakah dia sedang mengujinya? Memikirkan hal ini, Qian Lei diam-diam bersukacita. Jika dia merespons dengan salah sekarang, dia mungkin tidak punya peluang sama sekali. Saat Qian Lei berpikir, dia merasakan sentuhan hangat di tangannya. Sebenarnya Lan mungkin mengambil inisiatif untuk memegang tangannya, menatapnya dengan permintaan maaf yang tulus dan tanpa tatapan dingin atau cemberut sebelumnya. Qian Lei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke hatinya sendiri. Lan Xuanyu bertanya, Senior Biji, apakah ini berarti hanya entitas kuat seperti Anda yang dapat menjadi roh jiwa untuk ibu mungkin dan menyembuhkannya? Biji menggelengkan kepalanya dan berkata, ini juga sangat sulit, karena masalah dalam garis keturunannya telah muncul sepenuhnya. Sederhananya, masalah garis keturunan di tubuh mungkin sebelumnya hanyalah bahaya tersembunyi, dan relatif mudah untuk diperbaiki. Terutama setelah menyatu dengan garis keturunan saya bisa memimpin untuk membantunya memperbaikinya secara bertahap. Namun setelah masalah garis keturunan ibunya benar-benar meletus, garis keturunan tersebut seolah-olah telah terputus. Masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan bahkan dengan teknologi manusia. Garis keturunan secara bertahap akan layu, dan energi kehidupan tidak dapat dipertahankan. Kekuatan hidup akan terus menghilang, dan pada akhirnya dia akan mati. Ibarat tubuh berlubang, tidak dapat diperbaiki lagi, dan akan menguras energi kehidupan. Hal ini dikarenakan kultivasi ibunya yang tidak lemah dapat menghidupi dirinya dalam jangka waktu tertentu. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan bertanya, jadi tidak ada solusi sama sekali. Apakah ada kemungkinan untuk mengisi lubang tersebut? Biji berkata, masalah garis keturunan keluarganya sebenarnya bisa diselesaikan. Cara paling sederhana adalah menerobos ke peringkat dewa sebelum bahaya tersembunyi di garis keturunan muncul. Ketika entitas manapun menerobos ke peringkat dewa, tubuh mereka akan mengalami transformasi total, dan setiap masalah dalam garis keturunan akan terselesaikan secara alami. Tapi masalah ibunya sudah terlanjur meletus, dan terlalu sulit untuk menebusnya. Ini membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar, dan energi kehidupan harus berada pada tingkat yang cukup tinggi, bahkan pada tingkat dewa. Sederhananya, entitas dewa seperti Penatuasu, jika dia melepaskan seluruh esensi hidupnya, mungkin ada kemungkinan untuk menyembuhkan ibunya atau memperpanjang hidupnya. Namun, satu kehidupan tidak dapat ditukar dengan kehidupan lainnya, belum lagi kehidupan Penatuasu sedang menurun, dan dia tidak dapat melepaskan banyak energi kehidupan. Lan Xuanyu berkata, bagaimana jika kita membawa ibunya ke Akademi Selek ini? Mungkinkah menggunakan energi kehidupan dari pohon abadi dan danau dewa laut untuk mengobatinya? Biji berkata, jika ibunya berendam di danau dewa laut setiap hari, hal itu seharusnya bisa memperpanjang umurnya sampai batas tertentu, tapi itu hanya solusi sementara. Adapun pohon abadi memang merupakan keberadaan energi kehidupan tertinggi yang diketahui saat ini. Namun, pentingnya pohon abadi bagi Akademi Shrek, Sekte Tang, dan bahkan federasi Anda tidak dapat benar-benar melepaskan kekuatan utamanya untuk menyelamatkan manusia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh satu pihak saja. Esensi kehidupan tingkat dewa dari pohon abadi bukanlah eksistensi yang dapat diukur dengan nilai. Belum lagi pohon abadi tidak akan terpisah, meskipun demikian, harta karun tingkat atas seperti itu didambakan oleh semua pihak. Saat dia mengatakan ini, Biji melihat Lan Xuanyu memegang botol kecil di tangannya dan bertanya, Senior Biji, apakah ini? Mata Biji benar-benar berkaca-kaca, meskipun botol di depannya telah menghalangi semua energi di dalamnya. Sebagai pengendali energi kehidupan di dunia makhluk jiwa, penyembuh nomor 1, angsa zamrud yang dipuja oleh semua makhluk jiwa di dunia makhluk jiwa, bagaimana mungkin dia tidak merasakan energi kehidupan luar biasa besar yang terkandung di dalam botol kecil itu? Ini, dia tergagap. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu memang esensi kehidupan tingkat dewa dari pohon abadi. Apakah 2 tetes cukup untuk mengobati ibu mungkin? Untuk sesaat, tatapan bingung dan bahkan sedikit bingung terlintas di mata Emerald Swan, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Pada titik ini, mata Lan mungkin sudah dipenuhi kegembiraan. Rupanya, Biji telah memberitahunya tentang keberadaan hal-hal seperti itu tetapi juga menjelaskan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin, bahwa pohon abadi tidak mungkin memisahkan esensi kehidupan untuk diberikan kepada siapapun. Itu adalah sesuatu yang diambil dari seluruh benua Douluo. Satu tetes sudah cukup, kata Lan mungkin, suaranya bergetar.
Lan Suanyu menghampirinya dan menyerahkan botol itu padanya. Ini semua untukmu. 1 tetes untuk ibumu, dan 1 lagi untukmu. Jika Anda tidak dapat mengatasi bahaya tersembunyi Anda, ambillah sendiri dan selesaikan sepenuhnya. Suanyu, aku, Lan mungkin tentu tahu betapa berharganya benda ini. Dengan kultivasi angsa zamrud, bahkan esensi kehidupan tingkat dewa dari pohon abadi pun sangat dihormati sehingga tidak dapat diukur dengan uang. Namun, Lan Suanyu memberinya 2 tetes begitu saja. Seperti yang dikatakan Qian Lei, Lan Suanyu benar-benar orang yang ahli dalam menciptakan keajaiban, dan inilah keajaiban yang benar-benar terjadi. Jika itu adalah hal berharga lainnya, dia pasti akan menolak. Bagaimana dia bisa menerima sesuatu yang begitu berharga? Tapi botol porselen rapuh di tangannya ini bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya?